Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang raja tentara bayaran yang kembali regresi ke masa lalu demi melindungi negaranya dan membalas dendam. Di cerita sebelumnya diakhiri dengan perang hebat pasukan Perdium melawan negara tetangga, tapi penentu perang itu telah diraih oleh Gislan Tuan Muda Perdium dengan mengalahkan Victor yang dianggap kesatria terkuat di wilayah utara. Matahari pun terbenam dengan kemenangan Perdium dan di sepanjang medan perang terlihat para mayat pasukan Dinglath yang dihabisi dan tergeletak di sana. Sementara itu di depan gerbang utama Perdium sang Lord bersama dengan yang lainnya sedang bersorak menyambut pahlawan mereka. Sosok itu adalah tuan muda mereka di mana dia berjalan sambil menopang tubuh Gilion yang terluka disebabkan pertarungannya melawan Victor. Gilion mengetahui satu hal di mana tuannya sangatlah mengerikan, bahkan dalam medan pertempuran hebat ini dia tidak memiliki luka yang memberatkannya, bahkan dia masih berada dalam kondisi terbaiknya. Di sisi lain Zalter serta petinggi Perdium tak bisa berkata-kata apapun menyaksikan Gislan yang sudah dekat. Semua itu disebabkan perang ini sejak awal sudah mustahil untuk dimenangkan, tapi Gislan telah membalikkan situasinya dengan kemenangan mutlak. Baik Belinda dan Coar serta yang lainnya terdiam menyaksikan tuan mudanya yang masih kokoh dan tak terkalahkan. Lalu Gislan tersenyum dan kenapa semuanya tampak sunyi, padahal mereka sudah memenangkan perang, dan dia menanyakan apakah para tentara bayaran yang mengikutinya baik-baik saja. Ucapan itu membuat mereka semua tersentuh dan segera berlari ke arah tuan mudanya yang sangat hebat hari ini. Mereka terus memujinya, bahkan sepanjang hidupnya mereka belum pernah melihat strategi perang yang sempurna seperti yang dilakukan oleh tuan mudanya, dan hal itu membuat mereka tak hentinya merinding. Meski begitu Gislan tetap rendah hati dengan mengatakan jika semua ini adalah berkat mereka yang sudah mempercayainya. Lalu Coar tertawa karena melihat Pak Tua di sampingnya yang harus ditopang karena luka gores seperti itu, dan Gilion pun mengatakan jika ini bukanlah apa-apa, tapi Belinda memintanya berhenti berpura-pura kuat karena lukanya cukup parah. Kemudian Gislan menanyakan bagaimana kondisi Vanessa karena sihir yang digunakannya pasti sangat memberatkan tubuhnya. Belinda pun menjawab jika Vanessa tidak sadarkan diri disebabkan kehabisan tenaga dan dia juga telah mendapatkan pertolongan dari menara, jadi semuanya akan baik-baik saja. Di saat yang sama Komandan Perdium yang selalu memanggilnya si pembuat obat memeluknya, bahkan menyebut jika tuan mudanya sudah melakukan pekerjaan hebat menunjukkan dia adalah pewaris Perdium. Sambil tersenyum ringan Gislan juga menyebut jika komandan sepertinya juga telah melakukan hal hebat dengan mempertahankan benteng. Lalu suasananya menjadi tegang saat Zalter dan Gislan bertemu dari jarak yang sangat dekat. Tapi siapa sangka sang Lord langsung saja memeluknya, menunjukkan betapa khawatir serta bangga dirinya pada putranya. Pelukan hangat seperti ini tentu saja membuat Gislan tercengang karena di kehidupan sebelumnya dia tak pernah mendapatkannya dan hanya menjadi pembuat onar yang meninggalkan negaranya sendiri. Saat Zalter mendengar rencana Gislan terkait perang ini, awalnya dia meragukannya, bahkan tidak masuk akal, tapi sekarang dia benar-benar melakukannya. Tapi Gislan merasa pujian itu terlalu dilebihkan karena rencananya takkan berhasil jika ayahnya tidak mempertahankan benteng. Namun Zalter merasa dirinya hanya melakukan hal kecil untuk ukuran seorang lord dan semuanya adalah berkat kehebatan putranya.
Maka dari itu dia mengangkat tangan Gislan dan berteriak di hadapan semua orang jika Perdium telah memenangkan perang ini. Ini adalah kemenangan dan semuanya harus merayakannya, dan mereka telah membuktikan jika tanah tandus ini tak menjadikan mereka prajurit yang lemah maupun negara lemah. Untuk pertama kalinya Gislan melihat ayahnya sebahagia ini dengan tertawa lepas tanpa perlu menahan dirinya. Semua orang benar-benar begitu bahagia, bahkan mereka belum pernah merasakan kemenangan senikmat ini dalam medan perang. Selama ini Gislan dipenuhi penyesalan karena telah meninggalkan keluarga dan negaranya, dan Perdium hancur tanpa dirinya. Tapi sekarang dia telah melihat alasan kenapa dirinya kembali, yaitu untuk memperbaiki segalanya dan melindungi semua orang berharganya. Meski begitu dia mengetahui satu hal di mana terlalu cepat untuk merayakan kemenangan ini. Semua itu disebabkan Desmond masih hidup dan dia pasti takkan diam begitu saja setelah kehilangan salah satu kesatria terbaiknya. Bagi Gislan kemenangan ini adalah awal dari perang sesungguhnya, dan hanya dia yang mengetahui ancaman tersebut. Komandan Perdium akan memeriksa pasukannya dan memberi mereka perawatan bagi yang terluka, dan Sang Lord juga meminta Gislan melakukannya dan menyuruh pasukan tentara bayarannya untuk istirahat. Namun Zalter dikejutkan akan Gislan yang menolak hal tersebut. Gislan tahu jika ini mendadak, tapi dia yakin waktu tidak boleh terbuang dan harus mendapatkan pernyataan resmi dari Sang Lord Deglat atas kekalahannya. Ayahnya mengerti, dan jika hal itu membuat putranya khawatir, maka dia akan berangkat besok pagi. Namun Gislan yakin hal tersebut sudah terlambat dan dia sendiri yang akan mendapatkan pernyataan resmi itu, dan ayahnya hanya perlu memberinya otoritas sebagai pejabat penguasa. Zalter dan pamannya terkejut. Gislan pastinya lelah, begitupun dengan pasukannya, jadi mereka harus istirahat. Dengan mata tajam Gislan menegaskan jika perang ini belum berakhir dan mereka tidak boleh merasa menang mutlak sebelum semuanya selesai. Dia tahu jika Sang Lord Deglat pastinya menyatakan perang untuk menghancurkan aliansi dan merebut tanah Perdium, jadi dia tidak boleh memberikannya waktu karena serangan berikutnya mungkin saja datang. Gislan berencana untuk langsung bergerak menuntut syarat yang menguntungkan Perdium, dan hanya itulah cara agar Tamos Sang Lord Deglat tidak pernah berpikiran menyentuh Perdium kembali. Ayahnya sangat terkesan karena kebanyakan orang pastinya akan merayakan kemenangan perang, tapi putranya berpikir jauh ke depan. Maka dari itu dia akan memberikan otoritas penuh untuk menggantikannya dan meminta agar Gislan kembali dengan selamat. Tapi dia juga ingin Gislan tidak melupakan jika Sang Lord Deglat pernah menjadi rekan mereka sesama negara di wilayah utara yang bersumpah setia pada kerajaan. Jadi dia berharap putranya tetap memperlakukan Sang Lord Deglat dengan baik, dan Gislan tersenyum menunjukkan dia pasti melakukannya. Lalu Gislan menanyakan apakah Belinda dan Koar masih bisa bergerak. Jika masih sanggup, maka mereka sebaiknya ikut menuju ke negara Deglat. Mereka tidak boleh membuang waktu dan Gislan memimpin dengan kecepatan penuhnya. Sementara itu Sang Lord Deglat sangat marah dengan terus bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Dia hanya menerima kesepakatan rahasia karena Desmond katanya tak terkalahkan, tapi sekarang dirinya kalah melawan Perdium yang miskin itu. Di sela itu Lowell mencoba menenangkan tuannya, tapi Sang Lord Deglat merasa bukan saatnya untuk tenang. Dia pun memutuskan untuk mulai negosiasi atas menyerahnya pada perang ini dan beritahu para petugas untuk menyiapkan dana ganti rugi.
Sebagai orang yang mengenai Sang Lord Perdium, dia yakin Zalter akan mengikuti tradisi dan kehormatan hingga akan menerima syarat tanpa pertanyaan, ditambah wilayah mereka kekurangan dana. Tapi Lowell merasa hal itu sulit dilakukan disebabkan tuannya sudah menghabiskan semua yang dimiliki dalam perang ini, dan dari mana ganti rugi itu bisa diperoleh. Ucapan itu membuat Lowell mendapatkan sebuah cekikan dari tuannya. Dia ingin agar Lowell menyuruh para tentara untuk memeras para rakyat jelata dengan membayar sebagai pengumpulan dana ganti rugi. Dirinya tahu jika Lowell dulunya adalah rakyat jelata sehingga memikirkan mereka, tapi para orang rendahan itu tidak lebih penting dari raja mereka. Kali ini dia akan mengampuninya dan Lowell harus segera menyelesaikan pengumpulan dana tersebut. Lowell sudah tak tahan karena tuannya selalu berbuat seenaknya, dan jika terus seperti ini maka pemberontakan mungkin saja terjadi. Di saat yang sama seorang tentara masuk begitu saja disebabkan adanya kabar buruk yang harus disampaikan. Yang benar saja pasukan Perdium telah tiba dan mereka sudah bersiap untuk masuk. Dikarenakan negara di Glad telah dikalahkan, maka pasukan tentara bayaran Gislan dapat masuk dengan mudah demi negosiasi. Mereka semua berbaris di depan Sang Lord di Glad menunjukkan jika dia sudah tidak bisa berbuat apapun. Sang Lord di Glad tak menyangka jika Zalter akan bergerak secepat ini dan kenapa dia merasa aneh pada tekanan ini. Sekarang dia harus menyelesaikan masalah yang ada dan mengumpulkan pasukan kembali setelahnya untuk menyerang Perdium yang pastinya sedang ikut melemah, ditambah mereka makin kekurangan pasukan. Akan tetapi yang datang bukanlah Sang Lord Perdium, melainkan putranya. Gislan pun menanyakan apakah Tamos Sang Lord di Glad sudah siap membicarakan kekalahannya. Lalu Tamos tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya, hingga menanyakan kenapa bukan Zalter yang datang, dan Gislan menjawab jika ayahnya sedang sibuk memulihkan wilayah dan sebagai pejabat penguasa maka dia yang akan mengurus negosiasinya. Yang benar saja tanpa pikir panjang Gislan malah memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Tamos sekarang juga.